Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Du Agus Arianta, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Di sini saya akan menyampaikan tentang aksi nyata modul 1.4, budaya positif. Latar belakang. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik. Adapun yang menjadi tujuan dari aksi nyata budaya positif di sekolah, yang pertama, mewujudkan merdeka belajar pada murid. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif pada murid, yang kemudian menjadi budaya positif. Yang ketiga, membentuk karakter positif pada murid melalui kebiasaan positif, perilaku positif, dan keteladanan. Dan yang keempat, menumbuhkan motivasi intrinsik murid terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Nah, yang menjadi tolok ukur yang pertama, terciptanya merdeka belajar pada murid. Yang kedua, murid menjalankan keyakinan kelas tanpa adanya paksaan atau tekanan. Yang ketiga, terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dan murid. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, meminta dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, mendesain keyakinan kelas. Yang keempat, mencetak keyakinan kelas. Yang kelima, pemasangan keyakinan kelas. Keenam, membimbing rekan guru membuat keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, menambahkan dan menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi kebiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama, dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan-rekan guru atau teman sejawat. Ketiga, dukungan dari murid-murid. Dan yang keempat, dukungan dari seluruh warga sekolah.
diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif, konsep inti budaya positif, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Merubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol. Stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Realitas atau kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pola disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh, nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan. Profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Keterampilan hidup atau life skill,
dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Sebuah tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan dasar bertahan hidup seperti tentang kesehatan, rumah, pakaian, dan makanan. Kebutuhan dasar akan kasih sayang, contohnya adalah kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebebasan seperti kemandirian, otonomi, memiliki pilihan sendiri, mencari kesenangan bermain dan tertawa bebas, menjadi komponen terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri merupakan kebutuhan dasar tentang penguasaan. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik biasanya menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Sedangkan yang intrinsik biasanya menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Motivasi perilaku manusia ada yang hukuman. Hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada konsekuensi, merupakan hukuman yang berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat. Biasanya terancana dan disepakati, dan guru hanya sebagai monitor. Sedangkan restitusi merupakan proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasus, misalnya murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, guru yang sebagai penghukum biasanya memberikan hukuman berupa keliling lapangan 10 kali, sedangkan guru yang berposisi sebagai teman biasanya mengucapkan kalimat, "Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai, kita jalan-jalan ke tower." Guru yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah biasanya mengucapkan kalimat seperti berikut. "Kamu sudah berkali-kali Bapak ingatkan, kamu memang senang ya membuat Bapak ditegur oleh kepala sekolah." Kemudian ada posisi pemantau. Posisi pemantau di sini biasanya guru mengucapkan kalimat seperti, "Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera dikumpulkan." Nah, posisi kelima ini adalah posisi yang dianjurkan, yaitu manajer. Biasanya seorang manajer mengucapkan kalimat, "Kamu sudah tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu?" Keyakinan kelas.
Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Tahap pertama yaitu menstabilkan identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada kata-kata atau kalimat yang sering digunakan pada tahap ini, misalkan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukannya. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Validasi tindakan yang salah. Kalimat yang sering digunakan seperti misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih berat dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan tahap yang ketiga menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang murid percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Kalimat yang sering digunakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh ya, silakan. Selamat sore Bapak Ibu yang dihormati. Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Di sini saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Nenggale, Kabupaten Jembrane, Provinsi Bali, akan menyampaikan destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan
Jadi di sini dia tidak akan menjelaskan tentang profil belajar Pancasila. Nah, ini tentang miskonsepsi kita tentang teori kontrol, Bapak Ibu ya. Dimana kita selama ini ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, gimana kita merubah paradigma stimulus respon ke posisi kontrol? Kita lihat dari tabel di sini, Bapak Ibu ya. Jadi ada stimulus respon tentang dunia, kemudian ada teori kontrol tentang dunia. Kalau di sebelah kiri Bapak Ibu itu realita, kemudian kita mencoba membuat barang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita memaksakan ya Bapak Ibu ya, agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Tetapi kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin mulai dari sekarang kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya ada perilaku buruk yang dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi Bapak Ibu termasuk yang ya Bapak Ibu ya, selama ini kalau anak berbuat salah itu terus kita akan menyalahkan anak tersebut. Nah, gimana kita agar kedepannya semua perilaku itu memiliki tujuan? Jadi apa yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya. Kenapa dia bolos misalkan? Nah, itu katanya perlu kita tanyakan tujuannya apa sih? Jadi jangan langsung menjas anak tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol tentang dunia, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Benar Bapak Ibu? Jadi selama ini kita anggap orang lain itu bisa mengontrol kita, tapi kenyataannya kita lah yang mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukannya gagal. Kalau yang di sebelah kanan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol tentang dunia itu model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada yang menang dan yang kalah. Kita cari win-win solution-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian tentang budaya positif, disiplin positif Bapak Ibu ya. Disiplin, saya yakin juga Bapak Ibu sudah mengetahuinya. Di sini saya menjelaskan sedikit. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pola disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi ternyata Bapak Ibu ya, kalau kita mengasih reward, ancaman atau hukuman itu malah membuat anak itu menjadi malas kan ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kalau guru yang salah satu guru masih reward, guru lain tidak, biasanya anak akan menurut sama guru yang mengasih reward aja. Jadi kedepannya kalau bisa memang di guru-guru merdeka ini kan reward itu sudah artinya ditiadakan lagi. Nah, mungkin di sekolah kita sudah menerapkannya. Jadi selama ini hadiah-hadiah saat kenaikan kelas atau saat semesteran sudah tidak diberikan, mungkin berupa sertifikat atau piagam biasanya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal dan memiliki motivasi
reward penghargaan itu motivasinya masih dari luar biasanya Bapak Ibu ya, bukan karena kesadaran sendiri. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan, merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi dalam nilai-nilai kebajikan ini kita membuatlah rasa yang tentang kesukuan, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, contohnya adalah nilai-nilai kebajikan universal dari institusi pendidikan. Di sini ada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sudah mengetahuinya, ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Yang kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang mendasari kita, kira-kira anak itu kenapa sih melakukan perbuatan seperti bolos dan lain sebagainya. Kita lihat kebutuhan dasar manusianya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah sebuah tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, seperti misalkan tentang kesehatan, rumah, pakaian, dan makan, itu termasuk dia bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan ada kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kemudian adalah kebutuhan dasar kebebasan. Jadi setiap anak atau diri manusia itu memiliki kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan sendiri biasanya Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan dasar kesenangan, di mana kita mencari kesenangan, bermain, dan tertawa bebas. Kadang-kadang kalau kita pas pembelajaran ada anak-anak yang sesuatu yang lucu tertawa bebas, kita larang biasanya Bapak Ibu. Nah, padahal itu dia berarti sedang mencari kebutuhan dasarnya, yaitu tentang kesenangan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan. Nah, mungkin Bapak Ibu melihat karakter anak yang memang menonjol di seperti orang pemimpin dia biasanya di kelas Bapak Ibu ya. Berarti kebutuhan dasar yang perlu kita temui adalah tentang penguasaannya. Bapak Ibu bisa lihat di sana ada tentang terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Itu semua tentang kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Seperti yang tadi dia bilang, ada motivasi dari luar atau referensi, yaitu biasanya anak-anak akan menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari pihak lain. Jadi dorongan anak-anak untuk melakukan sesuatu, kalau dia motivasinya ekstrinsik, biasanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, gimana dengan motivasi intrinsik? Nah, itu biasanya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini sini mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita mengenalnya yang mana Bapak Ibu? Lebih banyak ke hukuman ya. Nah, ternyata hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu memiliki beberapa perbedaan, di mana hukuman itu tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat biasanya Bapak Ibu. Kemudian hukuman itu bersifat saat pada, jadi biasanya aturannya sudah ditentukan. Ya. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis biasanya. Misalkan uji ada anak buahnya yang terlambat, langsung disuruh push up. Biasanya kan begitu kok, Ibu G. Termasuk yang sendiri ya, biasanya yang suruh berdiri depan. Berarti itu berkaitan dengan motivasi hukuman. Kalau konsekuensi, nah konsekuensi ini hukuman yang berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat biasanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai misalkan guru olahraga, kalau ada anak yang terlambat, mungkin
mungkin konsekuensinya ya kalau mengelilingi lapangan itu masih cocok karena dia masih relevan guru olahraga. Tapi kalau kita bukan guru olahraga, masih hukuman atau konsekuensinya berupa lari sebelum putaran lapangan, itu tidak relevan katanya Bapak Ibu. Kemudian biasanya konsekuensi itu terencana dan disepakati. Jadi dua ada ya, kesepakatan antara guru dan murid. Guru hanya sebagai monitor saja. Nah, kalau di restitusi ini yang lebih disarankan Bapak Ibu ya. Jadi proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita kasih kayak pemantik aja pertanyaan. Jadi anak-anak lah yang mencari solusinya bagaimana penyelesaian dari masalah yang mereka buat. Nah, di sini posisi kontrol dulu. Di sini ada ngomongnya Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang pertama itu menghukum. Kira-kira Bapak Ibu ini di antara 5 ini yang mana sering Bapak lakukan sebagai posisi kontrol guru yang mana? Kalau dia selama ini kan sering kalau nggak menghukum ya pemantau. Kadang-kadang teman beda. Jadi kita lihat posisi kelima, posisi kontrol ini. Nah, kita beri contoh langsung ya Bapak Ibu ya. Jadi penerapan 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya adalah tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau kita sebagai posisi kontrol penghukum, misalkan kita kasih hukuman berupa bimbing lapangan 10 kali. Nah, itu adalah posisi kontrol seorang penghukum. Kalau teman, nah biasanya dia akrab sekali sama dengan anak-anak ya. Jadi bahasanya misalkan, ayo dong kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita jalan-jalan ke tower misalkan. Atau kerjakan dong tugasnya, nanti kalau benar Bapak belikan es misalkan. Nah, di sana dengan kata-kata yang dekat sekali dengan siswa, kita dianggap sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian ada membuat rasa bersalah. Nah, misalkan kata-katanya adalah kamu sudah berkali-kali Bapak ingatkan, kamu memang senang ya membuat Bapak ditegur oleh kepala sekolah. Jadi di sini secara tidak langsung menyampaikan ke anak bahwa kita akan merasa bersalah ya, anak itu merasa bersalah karena dia menyatakan sana akan ditegur oleh kepala sekolah gurunya. Jadi anak itu nanti akan merasa bersalah. Kemudian yang sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau ini biasanya gurunya itu berdasarkan aturan atau tertentu yang ada di sekolah biasanya Bapak Ibu. Jadi misalkan kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan segera kumpulkan. Nah, itu katanya contoh dari kalimat jika seorang guru adalah sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini yang berkaitan dengan restitusi tadi Bapak Ibu ya. Diusahakan katanya ya, kalau kita ada masalah dengan siswa, usahakan posisi kita sebagai seorang manajer. Nah, misalkan kalimat yang sering digunakan, kamu sudah tahu kesalahanmu. Jadi kita yang bertanya Bapak Ibu ya, jangan langsung kamu berbuat ini seperti ini. Nah, jangan katanya. Jadi secara psikologis nanti anak itu merasa langsung down mentalnya. Kemudian keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Keyakinan artinya aturan di sekolah, kelas mungkin ada. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu? Jadi di sini diharapkan anak-anak yang bisa mencari solusinya. Nah, keyakinan kelas. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang sudah melakukannya ya. Jadi seperti di tahun ajaran baru misalkan, kita pasti membuat suatu kesepakatan dengan peserta didik ya, atau keyakinan kelas, di mana ciri-ciri keyakinan kelas itu adalah bersifat lebih abstrak biasanya Bapak Ibu ya, berbeda dengan tanda petik ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah,
Di sini yang tadi ada hubungannya dengan posisi manajer, kita selesaikan dengan segitiga restitusi namanya Bapak Ibu ya. Jadi segitiga restitusi ini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 proses dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalimat atau kata-kata yang sering digunakan, misalkan ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, Bapak juga pernah melakukannya. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Artinya di sini bahasanya mungkin lebih diperhalus Bapak Ibu ya. Tapi kalau dilihat atau dibaca kayak dengan baik, kok kesannya kayak kita mengajar anak itu biasanya agak semakin akrab, semakin kalau zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, semakin akrab kok anak-anak semakin malah menjadi-jadi ya. Tapi ini hanya sekedar saran aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa hanya usahakan kita mengajar anak itu jangan langsung menyalahkan anak. Kita gali dulu kenapa dia melakukan seperti itu dengan bahasa yang lebih lembut lah. Nah, jadi ini yang baru tahu dari semenjak mengikuti CDP di Bapak Ibu. Yang belum artinya melaksanakannya 100% karena yang coba di aplikasi beberapa ini belum begitu mengenal ya Bapak Ibu ya. Tapi yang harus melakukannya berulang-ulang. Kecuali dia nanti setiap kali saya melakukannya mungkin kolaborasi saya dengan orang tuanya. Nah, yang kedua ini kita harus adanya melakukan validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Di mana prinsip ini setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kalimat yang sering digunakan misalnya begini Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih berat dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu ada di validasi tindakan yang salah. Nah, terakhir baru kita akan menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di sekolah atau di kelasnya. Jadi berdasarkan prinsip nilai-nilai kebajikan yang murid percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan dan kehidupan yang dia inginkan. Misalkan kalimat yang sering digunakan, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita tanyakan aturan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi semua kalimat ini adalah contoh untuk menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Nah, ini mungkin agak terlalu panjang ya, kita doakan ya. Jadi sekian pemaparan atau diseminasi tentang penerapan budaya positif. Terima kasih atas waktunya. Yang tutup dengan para sandi. Om sandi sandi sandi. Selamat sore. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat ya. Seperti biasa sebelum mulai mungkin siapa ketua kelasnya di sini? Oh, sekolah mungkin langsung ke pengurus yang lain yang boleh kita buka dulu. Kemudian pengajar. Oke, sebelum mulai kegiatan hari ini, coba Febriana pimpin untuk doa. Silakan.
Silakan. Baik, sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ketua. Nah, masih berdiri ya. Nah, biar lebih semangat, kita awali dulu dengan kegiatan jinjit kaki ya. Nah, ya, gerakannya lancar ya. Jadi otaknya menjadi fresh. Gerakannya seperti ini ya. Jadi gerakannya 1, 2, 3. Nah, perlayan sampai hitungan ke-8 ya. Harus selesai. Kita mulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Bapak bisa dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Umaira. Umaira sakit ya? Oke, tadi walinya juga sudah menyampaikan. Selain Umaira siapa lagi? Rika ya tanpa keterangannya. Kalau Rasta kenapa? Sakit. Kita absen dulu yang Andi ada? Fadli izin ya. Komang Wijaya. Denis. Fadli. Deva. Rangga Rajasa. Deva. Trisya. Oke, ya berarti kita sudah absen. Nah, hari ini ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sepakati dulu aturan atau keyakinan apa yang kita sepakati di kelas 10 TJKT ya. Jadi nanti Bapak akan kasih kertas sticky note ini yang bisa ditempel di papan nanti. Jadi kira-kira aturan apa yang kalian inginkan, tuliskan dalam selembar kertas sticky note ini ya. Cukup setiap anak satu keyakinan atau aturan. Contohnya misalkan adalah masuk kelas tepat waktu. Nah, cukup seperti itu aja. Ya. Nanti dibuka, tempelkan di depan ya. Sekarang Pak bagikan dulu kertasnya. Mungkin sebelum Pak bagikan ada pertanyaan dulu. Sudah jelas ya? Nah, ini kertasnya bisa ditempel nanti ya. Pakai selembar aja, nanti yang lagi selembar untuk kegiatan konsekuensinya apa? Ya, nanti untuk konsekuensi satu, jangan dicabut dulu ya, tulis saja biar nggak kering. Nanti kalau sudah mau nempel baru dicabut ya. Ya Pak. Lanjut. Silakan langsung dibuat ya aturan apa yang kalian ingin terapkan di 10 TJKT ini. Silakan dibuat di satu lembar kertas ya. Yang sudah langsung ditempelkan di depan. Nanti kita baca sama-sama ya. Cukup singkat-singkat aja kayak tadi contohnya masuk kelas tepat waktu, apalagi misalkan yang kalian inginkan. Peraturan, keyakinan itu sama dengan aturan. Yang sudah langsung ditempelkan. Silakan satu aja buka, kan bisa dibuka lagi. Ya, buka lagi, silakan tempel di sini. Oke.
Oke, siapa lagi? Silakan. Oke, bebas tempelkan ya. Bentar kita sepakati mau berapa keyakinan yang ada di kelas ini. Ya, pelan aja. Jangan diteruskan. Ya, sini. Ya, kalian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oke, kita lihat ya. Ini ada dilarang makan di kelas maksudnya kan? Ya, dilarang makan. Gimana dengan aturan di kelas ini? Katanya di dalam kelas dilarang makan. Siapa yang setuju? 1 orang aja. Angkat tangan yang setuju. Berarti kita tulis di sini yang keyakinan yang pertama adalah dilarang makan. Ya, dilarang makan di dalam kelas. Nah, ini yang terpilih hanya berapa yang setuju? 1, angkat tangan ulang-ulang. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4. Yang kedua, coba bantu Bapak, siapa yang mau membacakan punyanya sendiri, silakan. Ayo depan. Oh, siapa? Boleh, silakan siapa aja boleh. Boleh bantu punyamu sendiri, coba kita lihat. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Gimana? Setuju? Setuju. Ya, ini full ya setuju ya. Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Oke, Dwi, terima kasih. Membuli. Ya, ini goal 1 ya. Yang ketiga, coba Pak minta bantuan ke siapa namanya? Hafiz Sena, silakan Sena. Tidak harus penyamu yang dibacakan, punya teman juga. Kalau punya sendiri lebih baik. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Oke, ini ya, yang mana? Ini punya Sena? Tuliskan. Oke. Di sini ada dari salah satu teman kalian membuat masuk kelas tepat waktu. Siapa yang setuju? Semua setuju ya? Setuju. Oke, berarti ini masuk ke aturan atau keyakinan yang kedua. Kita sebut ini yang pertama, nanti yang goal ya. Yang kedua masuk kelas tepat waktu. Capek, Cuk. Selanjutnya, silakan siapa? Bebas. Bagus, silakan. Masuk kelas tidak tepat waktu jalan jongkok. Masuk kelas tidak tepat waktu jalan jongkok. Oh, itu gini konsekuensinya ya. Nah, oke. Nanti sama ngerti dengan itu ya. Oke. Cari yang lain dulu. Coba Gus, yang lain dulu Gus. Tidak, jika tidak membayar uang kas tepat waktu, uangnya dibayar. Oke, coba kita lihat. Berarti ini kaitannya tidak apa ini? Oh, membayar uang kas tepat waktu. Gimana? Tidak. Kira-kira itu keyakinan atau aturan yang urgent nggak?
Urgent menurut kalian? Sekarang siapa yang setuju? Coba berapa? Nanti kalau sedikit kita tidak golkan berarti. Hanya 4 ya. Berarti sebagian besar kurang setuju berarti ya. Oke, enggak apa ya. Ini kan kesepakatan. Oke, belum. Makasih bagus. Tidak boleh makan di kelas sudah ada tadi. Nah ini guru terlambat masuk, murid boleh keluar katanya. Nah ini adalah aturan untuk siswa bukan untuk gurunya. Kalau guru udah ada dari sekolah ya. Jadi ini untuk kalian, tadi balik ke kalian ya. Coba kita lihat. Dilarang menggunakan spidol jika tidak ada kepentingan, gimana? Setuju? Ya. Dilarang menggunakan spidol ya. Jika tidak ada keperluan. Oke, anak-anak, kita sudah menemukan sesuai hasil diskusi kalian ya. Ada 5 keyakinan atau aturan di kelas 10 PDKT yang kita yakini dan sepakati. Yang pertama ini di sini ada tidak boleh membuli teman. Jadi kalau ada teman yang membuli, nanti wajib dia meminta maaf. Jika berulang lagi, akan dilaporkan ke guru BK. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Jika ada yang melanggar, maka tidak boleh masuk ke kelas saat pembelajaran tersebut berjalannya. Dan yang kedua, kalau dia berulang kembali, akan dikenakan denda sebesar Rp5.000. Yang ketiga, keyakinan yang ketiga adalah dilarang menggunakan spidol yang tidak bermanfaat ya. Nah, konsekuensinya adalah bagi yang menggunakan spidol itu akan mengganti dengan spidol yang baru. Yang keempat, ada tiket sesuai jadwal. Jadi jika ada yang melanggar, nanti akan dikenakan tiket double. Artinya pagi dan sore. Ya, misalkan hari ini dia harusnya tiket, berarti besoknya yang dia tidak tiket double yang lakukan ya. Paginya juga, sorenya juga. Dan yang kelima, yang terakhir adalah menjaga kebersihan kelas. Jika ada dari kalian nanti yang membuang sampah sembarangan, jadi kalian yang membuang sampah itulah yang akan membersihkannya. Gimana? Sudah ada ya? Oke, tepuk tangan dulu. Oh iya, silakan masuk Maisa. Silakan duduk Maisa. Selamat pagi Maisa. Mohon maaf nih Bapak mengganggu saat jam pelajaran ya. Nah begini Maisa, Bapak tadi dengar dari petugas piketnya, kamu hari ini terlambat lagi ya ke sekolah? Iya Pak, ini udah yang kedua kalinya Pak. Waduh, sudah kedua kalinya. Nah, menurut Bapak ya, memang setiap orang itu bisa berbuat kesalahan ya. Nah, menurut kamu, kenapa kamu bisa sampai terlambat? Apalagi ini yang sudah kedua kalinya. Gini Pak, saya main game sampai larut malam Pak. Sampai larut malam? Iya. Itu sampai jam berapa itu? Waduh, sampai jam 3 Pak. Sampai jam 3 pagi? Iya. Ada. Ini di sini Bapak bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Mari kita cari solusi bersama-sama, Maisa ya. Nah, menurut kamu kebijakan atau keyakinan kelas mana yang kamu langgar sehingga kamu mendapatkan masalah seperti ini? Kedisiplinan waktu Pak. Oh, kedisiplinan waktu. Nah itu Maisa sudah tahu bahwa keyakinan kelas di kelas 10 DKP 2 ini
itu ada salah satunya tentang kedisiplinan waktu. Mungkin kedepannya apa yang bisa solusi apa yang bisa Maisa lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan bermain game sampai Oke, yakin itu kamu bisa lakukan? saya Yakin ya? Sampai jam berapa kira-kira nanti kamu main game? jam 7 Pak. Jam 7 malam sudah selesai ya? Iya. Ya. Nah, kedepannya Bapak akan selalu pantau, mudah-mudahan kamu tidak terlambat lagi ya. Jadi untuk hari ini Bapak catat dulu di buku jurnal Bapak. Semoga kamu tidak melakukan kesalahan lagi ya. Terima kasih Maisa sudah meluangkan waktu datang ke ruangan Bapak. Selanjutnya Maisa bisa kembali ke kelasnya ya. Terima kasih Maisa ya. Semangat ya. Misi Pak. Ya, Rena dan Citra silakan masuk. Silakan duduk ya. Selamat pagi Rena dan Citra. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Rena dan Citra, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Ya Pak, tadi pas istirahat pagi kami menemukan kantin. Tapi tidak sengaja malah lempar ke wajah Ibu Indah saat berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Indah ketika beliau sedang lewat? Ya Pak. Citra, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, Tapi mengapa? tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar ya. Tapi mari di sini kita mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan, berpikir memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Ya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain. Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik pada orang lain, Ya, benar, apalagi? menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Nah, kalian masih ingat itu tentang kesepakatan atau keyakinan kelas kalian. Kedepannya kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas itu. Kita kembali pada kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Indah. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak Pak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara lain loh untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita ya. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Gimana? Kira-kira ke depannya? Ya Pak, kami tidak akan melakukan. Citra? Siap, Pak. Kami tidak akan melakukannya. Jadi ya. Janji, Pak. Oke, terima kasih ya. Sekarang kalian bisa kembali ke kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Saya Mahesa dari kelas 3V2. Saya ingin menyampaikan bahwa dulu saya sering terlambat dan main game hingga larut malam. Nah, tapi atas bimbingan dari Pak Agus, saya menjadi orang yang lebih produktif serta tahu tanggung jawab dan disiplin. Terima kasih banyak Pak Agus atas bimbingan dan dukungannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Reina Riantini, asal sekolah SMK Negeri 3 Negara. Di sini saya akan memberikan tanggapan terhadap penyelesaian terhadap video tersebut.
Tanggapan saya terhadap penyelesaian yang Bapak berikan dalam video tersebut, Bapak sudah mampu memberikan penyelesaian yang baik, serta memberikan solusi yang mudah dimengerti dan dipahami. Dan saya setuju dengan pendapat yang disampaikan Bapak dalam video tersebut. Karena orang yang melakukan pelanggaran mesti dikasih solusi yang pas dan tidak terlalu keras. Baik, sekian tanggapan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Demikianlah Bapak Ibu tentang penyampaian aksi nyata yang telah saya lakukan di SMK Negeri 3 Negara tentang pembuatan keyakinan kelas dan diseminasi pemahaman budaya positif yang disampaikan pada rekan-rekan guru atau teman sejawat. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.